Ya, selamat pagi. Ini di depan saya varian Veles ya. Ini pruningnya waktu tanggal 17 Agustus. Sekarang di 5 September. Ini udah 19 hari ya. Ini kan tempo hari memang ada yang udah mau seprut ya. Jadi ini sekarang sudah ada yang besar atau yang masih kecil. Jadi ini yang masih kecil ini sprutnya telat ya. Dia kan belum muncul tunas kecil, masih bud gitu. Ini baru seprut. Aktualnya sih harusnya sebesar ini kalau 19 hari. Tapi karena ini dia udah waktu pruning itu dia udah muncul tunas sedikit, jadi dia lebih ngebut nih. Ada beberapa tersier, yang ini 1, 2, 3 tersier ini udah ngebut duluan karena dia udah muncul tunas ya saat pruning. Ini bunganya jumbo-jumbo untuk varian Veles, sangat besar sekali ini. Ini kayaknya dengan pohon usia masih muda seperti ini, dengan membawa klaster buah yang sebesar ini kayaknya nggak bakal kuat pohonnya. Ini harus kita buang nantinya nih sebagian. Lihat ini per sub cluster aja udah sangat besar gitu. Ini klaster utamanya dari sini sampai sini, sayap-sayapnya banyak sekali. Ini di setiap sub cluster kecil ini seperti bawa bunga biasa di varian lain ya. Jadi ini benar-benar super jumbo untuk varian Veles. Ini layak sekali untuk dikoleksi ya. Ini pembuahan kedua ya saya kali ini. Tempo hari udah cuman membawa 1 dompol saja. Pembuahan pertama kecil, dompolan awalnya paling cuman segini nih. 1 sub cluster ini malah lebih kecil lagi. Kalau ini bener sekarang gila luar biasa. Sekarang kita sortir dulu deh tunas-tunas yang mau kita buang ya di hari ke-19. Untuk seleksi bunga nantilah kita lakukan mungkin minggu depan, sambil menunggu yang klaster buah yang ini agak besar nih. Ini yang telat seprut ada 2 nih dia, 1, 2 ya. Untuk yang ini dia seprut di bud, ini yang kecil kita buang aja ini. Nah untuk yang ini kecil kan nih bunganya nih, ini kita buang aja ini. Kita pelihara jadi cuma 1 ini yang membawa klaster buah nih, sedikit ini, nggak terlalu besar. Untuk yang di sini ini juga sama, ini yang ini terlambat sekali, kita buang aja. Jadi kita pelihara hanya 1 di sini. Kalau untuk pembuahan berikutnya sih nanti kita potong pendek aja di sini. Nanti biasanya dia sprut dari bud yang tersisa atau dari sini, dari pangkalnya ini, pangkal spur. Untuk yang terakhir ini dia di bawah, ini yang membawa malai besar. Yang di atasnya ada juga sih tuh, masih kecil, belum terlihat besar ya bunganya. Nanti itu kita sortir belakangan deh. Oke, rencananya sekarang 5 September kita mau melakukan pemupukan ya. Untuk metode pemupukan kali ini saya agak berbeda ya. Kemarin saya baca literatur yang hidrogel posting itu tentang pemupukan di Jepang ya. Pemupukan di Jepang, komposisi pupuknya ternyata berbeda. Jadi saya mau coba terapkan. Untuk kali ini jangan ditiru dulu ya. Nanti kita lihat dulu resultnya seperti apa. Kalau oke, nanti dalam 2 bulan ke belakang hasilnya oke, bisa diikuti. Jadi untuk tahap awal setelah pruning itu sampai dengan terbentuk beri ya, bunga mekar, beri kecil sekali itu sekitar 2 mili. Itu pemupukannya ternyata harus dominan unsur nitrogen ya.
Jadi dia ambil kesimpulan untuk nitrogennya dia pakai komposisi 20, untuk fosfornya 8 dan kaliumnya itu 10 ya. Jadi nitrogen lebih dominan. Jadi untuk kali ini saya mau coba terapkan. Ini kan pemupukan baru 2 kali ya setelah pruning itu. Kemarin saya coba pakai NPK Grower minggu pertama, minggu keduanya juga NPK Grower. Nah sekarang di minggu ketiga saya mau ganti ya NPK Growernya ke NPK Sprinter ya. NPK Sprinter itu kita lihat ya. Ini NPK Sprinter, komposisinya NPK-nya N20, P10 dan K-nya 10 ya. Harusnya kan kalau di Jepang itu dia bilang 20, 8, 10, tapi karena nggak ada, jadi ini kita ya ambil yang mendekati saja, 20, 10, 10 ya. Kalau nggak salah yang NPK Grower itu 15, 9, 20 ya komposisinya NPK-nya. Jadi sekarang kita mau coba pakai ini ya untuk 2 minggu ke depan. Perkiraan sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi ya, itu yang paling kecil mungkin 2 minggu lagi bunganya sampai terbentuk menjadi berry, baru kita rubah komposisi pupuknya. Oke, sekarang kita racik dulu untuk yang pemupukan minggu ketiga ya. Saya cuman pakai ini aja, NPK Mutiara Sprinter. Dosisnya itu cuman 1 sendok aja, 1 sendok segini dalam 5 liter air ya. Saya nggak dosis terlalu kuat, hanya 1 sendok per 5 liter. Ini kita tambahkan samhumat ya, ini segini aja, setengah sendok. Dan aminosannya itu 1 tutup botol. Ternyata penambahan kalsium itu dilakukan saat berry sudah mulai terbentuk ya. Jadi kita langsung dibus pakai kalsium tuh saat berry-nya sudah terbentuk ya. Jadi mungkin di minggu kelima baru kita masukin kalsium yang tinggi. Ini kita aduk dulu sampai larut. Nanti kita tambah airnya sampai 5 liter ya. Ini biarin saya yang praktek dulu. Kalau oke hasilnya diikuti aja. Ini uji coba. Ini ternyata dengan metode stres air kemarin dominan setiap yang sprout membawa bunga ya. Wah. Jadi memang kayaknya harus dilakukan stres air dulu sebelum pembuahan supaya hasilnya lebih oke, lebih maksimal ya. Ini kita tambahkan menjadi 5 liter. Oke, 5 liter. Kita aduk lagi sebentar, lalu kita siramkan aja. Ini saya minggu depan mungkin komposisinya masih sama seperti ini. Mungkin nggak saya videokan ya, nanti saya update aja saat sudah terbentuk berry ya, atau saat penjarangan ya. Ini penjarangannya kayaknya nanti bakalan ekstrim nih, banyak sekali yang harus dibuang. Oke, sekarang kita siramkan aja. Ini ya, ini 100 liter planter bag ya. Ini medianya poros ya, jadi nanti biasanya langsung terbuang kelebihan-kelebihannya. Oke, sudah habis. Pemupukannya sudah selesai. Kita lihat lagi ke bunganya. Ini bener, ini dahsyat sekali bunganya. Baru kali ini saya pembuahan mendapat bunga sedahsyat ini. Ini tanpa perlakuan GA3 ya, saya mau alami aja. Sudah rada kapok pemakaian GA3.
Ini kemarin waktu setelah pruning ini penyiramannya agak terlalu berlebihan, jadi dia pinggiran daunnya ini sedikit gosong nih awal sprout nih. Untuk selanjutnya sih saya sudah sesuaikan ya, nggak terlalu berlebihan tapi nggak terlalu kurang juga sih, karena di sini sangat panas sekali. Jadi untuk berikutnya daun yang sprout udah aman, nggak ada yang gosong-gosongnya lagi. Ini kemarin cuman berapa helai ya, ini gosong 1, 2, 3 helai, sampai daun ketiga dia kelebihan air kemarin. Ini yang paling ujung juga dahsyat. Apakah ini bisa bertahan atau enggak, atau bisa malah rontok, saya juga belum tahu. Kita lihat aja nanti ya. Oke, terima kasih untuk update pagi hari ini. Sekian.